Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati yaitu Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional 2, yaitu Bapak Andi Ihdal Husnayain MM. Baik, di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya tentang analisis rantai pasokan dan penentuan lokasi fasilitas produksi yang disusun oleh saya sendiri yaitu Sinaloan dengan NIM 230201020033. Baik, berikut ini adalah pengertian dari rantai pasokan. Rantai pasokan adalah sistem yang terdiri dari organisasi, orang, teknologi, kegiatan, informasi, dan sumber daya yang terlibat dalam memindahkan produk ataupun layanan dari pemasok ke pelanggan. Adapun menurut Kopra dan Main 2016, rantai pasokan mencakup semua tahapan yang terlibat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam memenuhi permintaan pelanggan, rantai pasokan yang efektif adalah yang dapat mengelola aliran barang, informasi, dan juga keuangan dengan efisiensi sehingga dapat memberikan nilai yang optimal kepada pelanggan akhir. Berikutnya adalah elemen dalam rantai pasokan. Rantai pasokan memiliki beberapa elemen kunci yang harus diperhatikan untuk memastikan kelancaran operasional dan kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama, adanya pengadaan atau adanya pengadaan barang, yaitu proses mendapatkan bahan baku ataupun komponen dari pemasok untuk digunakan dalam produksi. Yang kedua, adanya produksi, yaitu proses transformasi bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual kepada konsumen. Yang ketiga, ada distribusi, adalah proses pengiriman produk jadi dari pabrik ke pusat distribusi atau langsung ke pelanggan. Yang selanjutnya itu manajemen persediaan, ataupun bisa dibilang inventory management, yaitu pengelolaan stok barang untuk memastikan ketersediaan produk sesuai permintaan pelanggan. Yang selanjutnya itu pengelolaan hubungan dengan pemasok dan pelanggan, ataupun supplier and customer relation management, adalah strategi untuk membangun hubungan yang baik dengan pemasok dan pelanggan untuk menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan. Berikutnya itu strategi pengelolaan dalam rantai pasokan. Untuk mencapai rantai pasokan yang efektif dan baik, perusahaan perlu menerapkan beberapa strategi pengelolaan. Di antaranya, yang pertama, just in time atau JIT, adalah strategi ini berfokus pada meminimalkan persediaan dengan memproduksi barang hanya ketika ada permintaan. Hal ini dapat mengurangi biaya penyimpanan dan meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua yaitu lean supply chain, ataupun pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan dalam rantai pasokan dengan mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas yang tidak menambah nilai. Adapun yang ketiga yaitu agile supply chain, ataupun rantai pasokan yang agile dalam merespon perubahan permintaan dan kondisi pasar dengan cepat dan fleksibel. Yang keempat yaitu green supply chain, adalah integrasi praktik ramah lingkungan dalam rantai pasokan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya itu penentuan lokasi fasilitas produksi. Penentuan lokasi fasilitas produksi adalah keputusan strategi yang memiliki dampak yang signifikan
terhadap biaya operasional dan juga layanan pelanggan. Beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan dalam menentukan lokasi fasilitas produksi antara lain. Yang pertama itu biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini adalah biaya tenaga kerja yang lebih rendah dapat mengurangi biaya produksi. Jadi kita mencari tenaga kerja yang dapat mengurangi biaya produksi. Yang kedua itu from IT to supplier and customer. Adalah lokasi yang dekat dengan pemasok dan pelanggan dapat mengurangi biaya transportasi dan waktu pengiriman. Yang ketiga adalah infrastruktur. Adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti jalan, pelabuhan, dan layanan logistik. Sangat penting untuk kelancaran operasional. Yang keempat, adanya kebijakan pemerintah, termasuk insentif pajak, regulasi, dan kebijakan pemerintah lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan lokasi. Yang kelima yaitu ketersediaan bahan baku. Lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku dapat mengurangi biaya pengadaan dan risiko gangguan pasokan. Yang keenam adalah kualitas hidup. Kualitas hidup di lokasi tersebut juga penting untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Berikutnya yaitu metode penentuan lokasi fasilitas produksi. Pertama, adanya metode pemetaan atau mapping method. Adalah menggunakan peta untuk memvisualisasikan lokasi potensial berdasarkan berbagai faktor seperti biaya, ketersediaan tenaga kerja, dan juga infrastruktur. Yang kedua, analisis lokasi ataupun location analysis. Menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif untuk mengevaluasi berbagai lokasi berdasarkan kriteria yang ditentukan. Yang ketiga, adanya metode pemodelan ataupun modeling method. Menggunakan model matematika untuk mensimulasikan berbagai skenario dan menentukan lokasi optimal berdasarkan biaya total dan faktor lainnya. Yang keempat yaitu metode SCORE atau scoring method adalah memberikan skor pada setiap lokasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan memilih lokasi dengan skor tertinggi. Yang selanjutnya itu studi kasus implementasi strategi pengelolaan rantai pasokan dan penentuan lokasi fasilitas produksi. Sebagai contoh, perusahaan XYZ berhasil meningkatkan efisiensi rantai pasokan mereka dengan menerapkan strategi lean supply chain dan agile supply chain. Selain itu, perusahaan juga menggunakan metode permodalan untuk menentukan lokasi pabrik baru mereka, yang akhirnya diputuskan di kawasan industri dengan infrastruktur yang baik dan biaya tenaga kerja yang kompetitif. Keputusan ini mengurangi biaya operasional secara signifikan dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan mempercepat waktu pengiriman. Baik, adapun kesimpulan dari pembahasan sekarang yaitu pengelolaan rantai pasokan dan penentuan lokasi fasilitas produksi adalah dua aspek kritis yang dapat mempengaruhi keberhasilan operasional perusahaan. Dengan memahami dan menerapkan strategi yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan efisiensi, mengurangi biaya, dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Implementasi yang baik dan prinsip-prinsip ini akan membantu perusahaan bersaing secara lebih efektif di pasar global. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.